hal seperti ini ada dua sikap kita. Ya. Sikap kita yang pertama, sabar. Ya. Jadi berumah tangga itu ilmu puncaknya sabar. Sabar, ya. Biar dia penghafal Quran, ahli tafsir, ahli agama lah intinya semua. Tapi kalau dia tidak punya ilmu sabar, tidak akan mencapai kebahagiaan. Ya. Pasti kedamaian jiwa dalam rumah tangga dia tidak akan capai. Ya. Kemudian sikap kedua, dia tidak bisa terima. Ya. Saya sudah capek, sampai di rumah, dia nonton aja kerjanya ini istri. Saya yang kerja semua, ngerawat anak, masak, bersihin rumah, saya semua kerja. Setelah dia tidak bisa lagi sabar, alternatif kedua, berikan peringatan. Kamu kan sebagai istri, ini mestinya tugas kamu. Marah tambah marah. Kan? Baik, kalau begitu saya kembalikan kau ke orang tuamu. Bayi saya dia numpang di rumah orang tuanya. Mau diusir gimana gue juga. Inilah sehingga kalau sudah berumah tangga, itu yang pertama harus dilakukan. Memang misah dari orang tua. Nggak punya rumah, yang ngontrak. Karena bagaimana kita mau mendidik istri dengan independen, kalau ada orang tua. Belum lagi kalau mertua kita, ini anak satu-satunya, yang sudah beristri, sudah bersuami pun masih mau nggak bisa dilepas anaknya. Nah ini orang tua juga ikut bertanggung jawab. Maka kalau anggaplah ini rumah sendiri, dibalikin ke rumah orang tuanya. Dijelaskan baik-baik. Gimana mau dibalikin Ustadz? Dia nggak mau balik. Dia kunci kamar. Nah, kalau gitu orang tuanya kita ajak ngomong. Jelaskan. Ini menjelaskannya bukan dengan menghina istri. Karena ada juga kan udah itu. Tiap hari bertengkar aja. Tiap hari bertengkar. Hamil lagi. Nah, itu yang jadi masalah. Itu dia masalahnya. Kan? Nah, langkah kedua itu dibalikkan ke orang tuanya. Kalau dia tidak mau balik, disampaikan. Makna dibalikkan ke orang tua bukan sekedar fisiknya yang dikembalikan. Tetapi kita makna adalah kita berharap orang tuanya memberikan tausiah atau nasihat kepada anaknya. Nah, pun itu belum juga mempan, maka kita talak. Cerai. Kita ceraikan dia. Daripada mempertahankan rumah tangga yang jauh dari tujuan berumah tangga. Tujuan berumah tangga menurut Quran itu kan mencapai ketenangan jiwa. Kalau kita tidak, apalagi tiap tahun, minggu ini itu juga tema masalah. Minggu depan itu lagi. Minggu depan itu lagi. Akhirnya habis waktu, terkuras tenaga dan amal kita hanya karena persoalan yang itu terus. Maka tidak ada salahnya kita selesaikan masalah ini. Ceraikan baik-baik, jangan saling menghina, atur permisahan harta, kita menikah dengan wanita yang lebih baik lagi. Kalau tidak mampu, ya ilmu yang lain sabar. Dalam mencapai kesabaran itu misalnya istri suka ngomel, ya pakailah ilmunya Umar bin Khattab. Suatu ketika ada sahabat yang istrinya suka ngomel aja kerjanya. Maka sahabat ini melaporkan ke Umar. Umar waktu itu presiden. Dengan harapan setelah dicerita ke Umar, Umar memanggil istrinya untuk dinasihati. Begitu dekat dengan rumahnya Umar pun dilihatnya dingomelin sama istrinya. Lagi dimarahin. Umar aja dingomelin pulang. Besok ditanya, ya Amirul Mukminin, saya lihat kemarin ini dengan istri, Anda diam-diam saja. Jawaban Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan membesarkan anakku. Nah, coba bayangkan bagaimana susahnya hamil, bagaimana susahnya melahirkan, bagaimana susahnya menyusui, dan itu semua ditanggung oleh istri. Saya udah hampir tiap hari naik pesawat. Dan itu saya melihat ketabahan hati seorang istri ketika dia punya bayi naik pesawat. Coba bayangkan. Saya pernah melihat bapak dengan putri bayi kecilnya, anak-anak balita, menangis anaknya, itu disumbat mulutnya. Kan dia malu kan, beda kita dengan perempuan dengan laki-laki. Dia sumbat, malah dia maki-maki anaknya. Karena dia merasa malu. Tapi istri, enggak. Malah dia ambil anaknya, dia berjalan ke koridor. Apa namanya itu? Lorong-lorong. Dia tidak merasa malu. Itulah bedanya perempuan dengan suami. Maka kesabaran. Tapi ada juga perempuan memang menjengkelkan. Sudah suaminya jujur, masih juga dipasangi GPS. Ya kan? Maka bagi ibu-ibu yang tidak percaya dengan suaminya, selalu memeriksa handphone,
Coba lihat, misalnya, kau periksa handphonenya. Ketika kau tahu ada apa-apa di dalamnya, kau mau apa? Misalnya tahu, oh ternyata chatting-chattingan dengan mantannya. Setelah kau tahu, kau mau apa? Ya kan? Misalnya kau marah, setelah kau tahu, akhirnya hatimu galau. Setelah kau tahu, akhirnya hatimu jadi jengkel. Apakah jengkel itu membuat ketenangan jiwa? Tidak. Tidak kan? Maka ketika kau bilang ceraikan saya, oh tepuk dada itu yang teman selingkuhannya, alhamdulillah saya jadi pemenang.